Nggak ada. Sekarang musim apa, Pak Eko, di Sajingan Besar tuh? Musim baru selesai panen padi kemarin. Jadi kalau durian ada tapi kurang bagus Pak, dia karena daerah dataran dia. Jadi apa kata orang sini kalang tuh dagingnya yang kurang. Dagingnya tipis, bijinya besar gitu ya. Iya. Itu dia kalang namanya. Kalang waktu itu istilahnya ya. Iya. Waktu itu kan sih hilangkan apa untuk hidam sih boleh lah. Untuk penasaran gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk makan yang nikmat sih memang enggak enak makan yang itu. Rasanya pun enggak timbul deh kalau yang bijinya tebal tuh. Sebentar Pak, saya coba share beberapa informasi yang saya dapat dari browsing di media internet. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Maaf saya mengganggu malamnya nih karena memang kami menyesuaikan dengan jadwalnya Pak Urai. Ini masih di Jakarta apa udah kembali Pak? Udah kembali kemarin. Oh, udah kembali. Kira-kira masih di Jakarta gitu, masih mau lihat-lihat apa kan kemarin baru penutupan itu Pekan Raya Jakarta tuh. Oh iya. Pak Urai juga sempat itu. Iya, hujan. Hujan besar. Jadi Pak Urai, alhamdulillah setelah kegiatan tahun 2018 dan 2019 lalu itu kan sempat terhenti karena pandemi Pak Urai, jadi tidak bisa dilanjutkan. Dan alhamdulillah tahun ini sampai 3 tahun ke depan tim kami mendapatkan kepercayaan lagi dari Kemdikbudristek untuk melanjutkan penelitian gitu. Nah, kali ini topiknya itu tentang penanaman karakter pelajar Pancasila tapi di wilayah perbatasan gitu, Pak Urai dan Pak Eko. Memang komponen yang dicari adalah tentang kearifan lokal yang ada di wilayah di mana Bapak bertugas gitu. Saya kan kemarin ke Sambas juga, ada yang di wilayah Bengkayang juga, dan terakhir di Sanggau di Entikong. Nah, bersama Pak Urai dan Pak Eko mungkin kami akan mencoba menggali apa saja sih kearifan-kearifan lokal, kebudayaan-kebudayaan yang memang menjadi ciri khas dari kota Sambas itu sendiri gitu, Pak Urai. Nah, kalau saya lihat di beberapa literatur memang kalau Sambas lebih kental dengan nuansa keislamannya gitu Pak ya, daripada di wilayah-wilayah seperti di Entikong atau di Jagoi Babang gitu. Iya, betul. Pak Urai nanti untuk berikutnya bisa memberikan informasi kepada kami. Nah, Bun ini sudah bergabung Pak Urai. Bunda mohon maaf baru disapa, silahkan Bunda. Assalamualaikum Pak Urai. Waalaikumsalam Bu Nini. Yang habis jalan-jalan ke Mangga 2. Iya, mohon maaf agak telat dikit nih. Biasalah. Iya, Pak Urai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Urai dengan Pak Eko dan Pak Fauzi yang telah hadir untuk kegiatan Zoom meeting untuk penelitian kami dari Hamka. Nah, sebenarnya kami timnya ada 5 Pak Urai, tapi mungkin Pak Eko juga ada 5. Nah, mungkin ada beberapa hal Prof. Prima sebagai ketua dia sedang ke Bangkok, yaitu melaksanakan pengabdian masyarakat.
lalu Pak Imam mungkin sebentar lagi hadir. Nah, lalu dengan tim ada lagi di mahasiswa, tapi mungkin mahasiswa tidak bisa hadir mungkin. Nah, itu Pak Urai. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Fauzi ya, keterkaitan dengan penelitian hibah kita ini, yaitu tentang kearifan lokal di Kalimantan Barat itu apa saja. Lalu dikaitkan juga dengan bela negara Pak Urai dan Pak Eko. Lalu makna dari alat-alat atau peralatan-peralatan yang ada hubungannya mungkin keterkaitan dengan kearifan lokal dan dikaitkan lagi dengan bela negara. Dulu tahun 2018 kami ke sana itu kan nasionalisme ya Pak Urai. Iya, betul. Nasionalisme ke sekolah ya kan waktu itu. Yeah. Kita melihat apakah rasa nasionalisme di daerah perbatasan itu atau lebih ke nasionalisme atau tidak. Nah, itu kemarin ini penelitian hibah kita yang itu sampai menerbitkan buku juga Pak Urai. Iya. Yeah. Ada bukunya SD dan SMP, yaitu sebagai buku suplemen untuk bahwa di dalamnya itu harus ada tema-temanya yang keterkaitan dengan nasionalisme begitu. Nah, nanti insya Allah kalau memang masih ada ya Pak Fauzi ya bukunya nanti kita kasih ya. Iya. Ya, insya Allah kita bawa nanti. Kita kasih bukunya. Siap. Nah, itu juga sempat di Kalimantan Timur itu kita juga sempat FGD di Kemendikbud ya di dasnya ya di Pak Fauzi ya, di mana waktu itu yang saya berdua doang terima. Oh, Dinas Pendidikan Kalbar sama Pak siapa tuh? Intinya di Dinas Pendidikan Kalbar sudah disosialisasikan lah. Kita sosialisasi di sana Pak Urai. Nah, cuma memang kita sempat juga menyebarkan sana itu ke Dinas Pendidikannya itu bentuk CD. Nah, hanya saja mungkin makanya ingin juga kita digunakan tidak di daerah perbatasan itu. Nah, nanti kalau itu kita bawakan nanti dari CD-nya, insya Allah CD-nya dengan bukunya. Sepertinya masih ada ya Pak Fauzi ya? Masih ada Bu. Iya. Nah, untuk yang sekarang ini seperti itu Pak, mungkin kami ingin menggali dari Pak Urai dengan Pak Eko tadi kearifan lokal di Kalimantan Barat itu apa saja, keterkaitan dengan peralatan-peralatannya, lalu dikaitkan juga dengan bela negara. Begitu, jadi konsep kita seperti itu itu. Ya, silakan Pak Urai mungkin memberikan masukan atau tanggapan dan Pak Eko juga silakan. Kami mendengarkan. Jadi Pak Urai saya jelaskan dulu hulunya dulu Pak Urai sebelum kita masuk ke hilir gitu. Betul. Jadi topik penelitian kami kali ini adalah tentang pembentukan karakter pelajar Pancasila melalui pengintegrasian kearifan lokal gitu. Jadi yang kita cari, yang tim kami cari itu di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara pada waktu nanti adalah tentang kearifan lokal yang ada di masyarakat setempat itu. Nah, mungkin Pak Urai bertanya-tanya loh, kearifan lokal kenapa kok ke saya gitu? Iya, betul. Karena memang akses kami di Kalimantan Barat tuh sebatas kepada akademisi aja Pak Urai. Pak Eko, jadi yang kami kenal tuh ya Pak Urai, Pak Eko, dan yang di Dinas Pendidikan Kalbar aja gitu. Sedangkan untuk tokoh-tokoh masyarakatnya kami kurang mendapatkan informasi. Nah, dengan adanya Pak Urai dan Pak Eko sih kami berharap bisa menjembatani kami untuk bisa bertemu dengan kira-kira siapa nih tokoh di Sambas yang bisa menjadi informan kami untuk menggali tentang kearifan lokal yang ada di Kabupaten Sambas itu, Pak Urai. Nah, nanti dari kearifan lokal yang ada, nanti kami akan mengintisarikannya menjadi nilai-nilai bela negara gitu. Jadi kearifan lokalnya itu
perlu digali agar para pelajar yang kita didik gitu, apa ya bahasa sederhananya ya, dari kearifan lokal itu mereka akan terbentuk semangat bela negaranya gitu Pak. Jadi dengan mereka memahami nilai-nilai kebudayaan di tempat tinggal mereka, maka semangat bela negaranya akan muncul, sehingga pembentukan karakter pelajar Pancasila yang saat ini sedang didengungkan oleh Pak Menteri gitu juga semakin tercapai gitu Pak. Nanti kita akan memuatnya dalam buku pendamping bahasa Indonesia. Cuma memang buku yang sekarang khusus untuk SMA dan kejuruan saja di wilayah perbatasan. Nah, berdasarkan kajian literatur yang sudah saya lakukan terhadap Kabupaten Sambas, di sini ada beberapa yang mungkin baru sedikit Pak Uray, Pak Uray lebih paham tentang Kabupaten Sambas. Di sini ada beberapa kearifan lokal yang bisa saya rangkum gitu. Pas saya lihat kok ini banyak banget corak keislamannya gitu. Iya. Seperti misalnya di sini ada kerajinan tenun, ada keraton mungkin Pak ya. Iya. Keraton peninggalan sejarahnya, ada pesta-pesta rakyat seperti pesta amping, terus serakalan, ada upacara bepapas dan tradisi tepung tawar. Nah ini semuanya saya masih buta konsepnya gimana sih? Pesta amping itu apa? Serakalan itu apa? Upacara bepapas itu apa? Tradisi tepung tawar itu apa? Dan kerajinan tenun itu di mana gitu? Karena waktu kami ke Sambas, bahkan dengan Pak Uray sendiri kan fokus di wilayah border aja gitu ya. Iya, betul. Fokusnya di border aja. Iya. Nah, ternyata ada kerajinan tenun yang konon katanya sudah masuk Museum Rekor Indonesia segala gitu. Iya, betul. Nah, kami berharap sih dengan bantuan Pak Uray dan Pak Eko sebagai akademisi di Kota Sambas bisa membantu kami untuk kira-kira siapa nih tokoh-tokoh yang bisa kami datangi di Sambas untuk menanyakan terkait kebudayaan-kebudayaan ini. Kalau misalnya Pak Uray, kayaknya ada kebudayaan lain selain ini. Nah, itu kami sangat berterima kasih dan sangat terbuka karena ini datanya sifatnya masih mentah gitu Pak. Kami baru mendapatkannya secara literatur aja. Nah, maksud kami adalah sebelum saya nanti bulan Agustus beserta Bunda Nini dan Prof. Prima datang ke Sambas, kami sudah punya modal dulu untuk siapa yang harus kami datangi gitu. Kemana kami harus datang untuk mencari data gitu Pak Uray. Iya. Nah, dari Pak Uray dan Pak Eko kira-kira ada pertanyaan terkait topik kami dan kebudayaan-kebudayaan yang kami tulis di sini benar nggak sih dari Sambas gitu? Karena kan ini saya dari literatur saja Pak. Silakan Pak Uray. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik sekali topik yang Pak Fauji dan Bu Nini sajikan pada kami pada malam ini. Meskipun saya kurang sehat pada malam ini, agak rasa badan meriang-meriang. Tapi udah janji dengan Bu Nini kemarin tuh mau nggak mau aku ditepati janji ini. Mohon maaf nih Pak, nih harusnya istirahat Pak ya. Iya, tapi enggak apa, Insya Allah kuat, Insya Allah. Yang pertama, kalau saya melihat dari literatur yang Pak Fauji hasilkan, itu semuanya memang benar-benar apa adanya dan ada di Kabupaten Sambas. Kalau yang saya lihat ini semuanya yang bernuansa Islam, Pak. Ini benar-benar budaya Melayu Sambas. Nah, pertama, kerajinan tenun. Itu sekitar 12-15 km dari kota Sambas itu ada sebuah kampung namanya Kampung Sumber Harapan. Kalau orang di Sambas lebih kenal dengan Kampung Semberang namanya. Kampung Semberang. Jadi karena ada disatukan beberapa dusun jadi sebuah kampung yang baru, sehingga dusun Semberang itu pun berubah menjadi sebuah desa yang namanya Desa Sumber Harapan. Di sana hampir semua masyarakatnya itu mengetahui dan bisa bertenun. Memang semacam dibudidayakan. Yeah. Semacam dibudidayakan, jadi budaya itu seolah-olah jangan sampai menghilang di masyarakat dusun Semberang.
atau tepatnya Desa Sumber Harapan. Saya melihat juga di SD dan di SMP yang ada di Desa Sumber Harapan ini pun mulai juga memberikan mata pelajaran muatan lokal itu dalam bentuk bertenun pada siswanya. Iya. Nah, itu pun salah satu upaya pihak sekolah atau dari akademisi untuk mempertahankan budaya tenun di masyarakat. Dan saya sendiri pernah membawa wisatawan dari Taiwan yang datang. Kebetulan wisatawan itu mantan murid saya. Udah lama tidak pernah ke Sambas. Ketika dia ke Sambas, Pak, saya ada dengar Desa Sumber Harapan yang masyarakatnya bertenun gitu. Saya bilang, iya ada, kenapa? Saya kepingin sekali ke situ dan melihat cara bertenun bagaimana. Saya pun tidak pernah sebenarnya melihat masyarakat atau orang menggunakan mesin tenun itu seperti apa. Tapi ketika memang udah di tempatnya, saya lihat betul-betul luar biasa peralatannya. Dari kayu yang ditata sedemikian rupa. Pokoknya mungkin Pak Pauji sendiri atau Bu Nini pun udah tahu bagaimana alat tenun itu ketika membaca literasi dari yang berhubungan dengan wisata budaya tenun ini. Kalau kita hanya melihat gambar barangkali kurang sempurna. Tapi ketika melihat kenyataan di lapangan, memang hasilnya memang sangat luar biasa. Dan saya kagum betul dengan budaya tenun ini yang dibudayakan benar di masyarakat. Dan memang benar saya ada mendengar tenun di Desa Sumber Harapan ini masuk MURI karena memang hampir di seluruh rumah di Desa Sumber Harapan ini memiliki mesin tenun dan bisa bertenun. Itu yang salah satu mungkin yang masuk MURI sampai menjadi sebuah unggulan di Desa Sumber Harapan ini. Bahkan Pak Menristek dulu, Pak Hatta Rajasa beserta istri pernah berkunjung ke sana. Itu yang saya tahu untuk desa wisata budaya Kampung Tenun Desa Sumber Harapan. Yang kedua, benar juga Keraton Peninggalan Sejarah Istana Azwi Kubillah, letaknya di Kota Sambas, terkenal sekali dengan Sambas Kota Mekah, Serambi Mekah. Karena memang sebagian besar penduduk Sambas ini meskipun dihuni oleh kata Sambas itu sendiri berasal dari kata Sam itu bahasa Cina artinya 3. Bas itu bangsa atau suku. Jadi Sambas itu dihuni oleh 3 suku bangsa. Di antaranya itu adalah suku Cina, suku Melayu, dan suku Dayak yang sebagian besar menghuni kota Sambas. Dan Istana Azwi Kubillah itu sekarang usianya kota Sambas itu sudah mencapai berapa Pak Eko? 200? Saya lupa. 240 berapa ya? Kemarin tanggal 15 baru peringatan Kota Sambas. Kota Sambas ya. Tanggal 15 Juli kemarin. Cuman ada rame-rame nggak Pak pas ulang tahun itu? Ramai. Lomba perahu. Kemudian akan ada nanti lomba macam-macam nih Pak. Yang sedang akan berlangsung ini udah berlangsung kemarin sampai dengan Agustusan nanti selesainya. Nah, jadi pusat kebudayaannya itu pun di pusat pelaksanaan lomba-lomba itu pun termasuk lomba sampan itu pun ada di depan Istana Azwi Kubillah karena itu letaknya di simpang 3 Sungai Sambas, Pak. Kalau Istana Azwi Kubillah sendiri itu terbuka untuk turis apa intensif, Pak? Terbuka untuk turis, Pak. Kapan kita datang, di situ sudah ada orang yang siap untuk melayani kita. Ada pemandu, tour guide gitu Pak ya? Tour guide-nya, ada guide-nya siap, termasuk keluarga raja pun masih tinggal di keraton ini Pak. Raja Sambas itu masih ada. Kemudian termasuk saya juga, saya yang namanya urai itu Pak, itu adalah panggilan untuk orang yang berasal dari Keraton Sambas.
Karena orang tua saya itu termasuk salah satu pembesar dulu. Kakek saya pembesar di Keraton Sambas, Keraton Masya Agung Allah. Abdullah ini. Berarti kalau di Jawa tuh Pak Urai ningrat lah. Kelasnya udah ningrat gitu ya. Iya, iya. Tapi untuk kita yang anak cucunya ini udah enggak apa semacam udah biasa lah. Udah enggak dipandang lagi, hanya kita pun masih darah kita lah yang mengalir, masih darah keraton gitu. Kemudian yang ketiga, pesta amping itu memang benar sekali. Ada upacara syukuran panen padi. Ketika kita panen itu kalau di Sambas namanya beranyi. Beranyi, ya. Nah, kalau amping itu padi yang masih hampir masak atau baru matang, kemudian ditumbuk untuk dijadikan makanan ringan yang disebut dengan amping. Nah, itulah dia. Ditumbuk, padi diaruk dulu, dimasak dalam kuali, kemudian ditumbuk, jadilah dia beras yang keluar tadi menjadi yang disebut dengan amping. Itu semacam kerupuk Pak ya? Semacam kerupuk. Tapi dari beras, dari padi itu. Diaruk, ditumbuk, ditampik. Itu ada bahasanya Pak. Diaruk itu artinya dimasukkan dalam kuali, dipanaskan tanpa minyak, dalam kuali, dalam wajan. Ditumbuk itu dimasukkan dalam semacam apa namanya Pak Eko? Kalau bahasa Indonesianya lesung. Barangkali Pak Pauji tidak tahu lesung apa ya? Lesung lah kalau Jawa. Lesung ya. Kemudian ditampi itu diambil. Digeprek. Karena Pak Eko nih orang Jawa juga Pak Pauji. Digeprek ya. Oh Pak Eko dari Jawa Pak ya? Ya Pak Eko Jawa turunan aja. Jawa Melayu. Nah. Untuk pesta amping itu kira-kira kalau saya mau cari informasi kemana Pak Urai? Kalau maksudnya pesta amping, informasi apa tuh? Informasi tentang cara buatnya atau? Iya, cara buatnya, upacaranya seperti apa, prosedurnya gitu, apa saja yang digunakan di upacara tersebut gitu Pak. Untuk orang Melayu, kalau pesta amping ini memang jarang sekali udah dilaksanakan Pak. Paling-paling di kampung itu pun, kalau orang Dayak, itu masih. Orang Dayak masih ya? Yang perbatasan Sajingan itu masih. Mereka menyebutnya pesta amping itu dengan sebutan gawai padi ya Pak Eko ya. Gawai padi. Nah, gawai padi itu artinya pesta padi. Seperti ini juga, cuman kalau di Sambas, upacara panen padi ini jarang sekali kita pestakan. Nah, paling-paling di kampung-kampung yang di udik-udik itu pun hanya untuk kalangan keluarga saja. Tidak dalam bentuk pesta ramai-ramai satu kampung. Itu nampaknya budaya amping ini udah hampir menghilang, berkurang. Ya, situ pun ada gawai padi Dayak Sajingan nampak. Ya, Bapak tulis ya. Nah, kemudian yang keempat, kegiatan serakalan itu memang benar adanya untuk yang bernuansa Islam. Serakalan itu biasa kalau kita ingin mengadakan pesta kawin, kemudian pesta selamatan anak yang baru lahir, syukuran. Biasa kita mengundang masyarakat ramai-ramai berkumpul dalam sebuah tempat di tarup, biasanya orang nyebutnya. Tarup itu apa Pak Eko? Iyalah tempat ngumpul tamu duduk lesehan ya. Lesehan ya. Itu setiap rumah itu Pak ya, ada ya? Setiap rumah. Itu enggak, Pak. Setiap acara dibikin tarup. Tarup itu semacam tenda. Tapi dikasih lantai, papan. Iya. Nah, dikasih, itu namanya tarup. Tapi masih ada sampai sekarang Pak ya? Sampai sekarang masih ada. Dan kayak itu kali Pak Urai ya? Ya, seperti panggung. Iya, panggung. Ya, cuman dia rendah. Ibarat orang bikin pondok, dikasih tenda, dikasih lantai papan. Nggak ada dinding lebih Pak ya? Nggak ada dinding. Nah, itu memang terbuka. Dan itu memang setiap desa punya tempat untuk menyewa tenda atau tarup itu. Setiap desa punya. Karena memang sudah menjadi budaya bahwa setiap masyarakat yang ingin mengadakan pesta, mengadakan syukuran, mengadakan kawinan. Kalau kita kan biasanya di sebuah gedung, di hotel,
kalau masyarakat kawan sama sebagian besar menggunakan yang namanya tarup. Tarup itulah yang kita sebut tadi tenda yang dikasih tutup atasnya dari plastik atau bahan terpal, di bawahnya dikasih lantai papan. Biasanya satu tuntung tarup, satu tuntung kita nyebutnya itu ukurannya 4 kali 6 meter. Biasa juga 4 kali 4 meter Pak Eko ya. Iya. Tergantung kebesarannya. Biasanya masyarakat yang mengundang banyak tamu itu sampai menyiapkan berapa buah tenda, biasa sampai 6 tuntung. Tuntung itu maksudnya satu tuntung itu kan 4 kali 6 atau 4 kali 4 meter persegi. Kalau 6 tuntung berarti tinggal kalikan aja. Biasa juga 10 tuntung namanya Pak, tuntung. Tuntung. Kalau bahasa Sunda tungtung itu artinya ujung, Pak. Kalau di bahasa ujung ya. Nah, jadi itulah namanya kegiatan serakalan. Memang ini masih memudaya sampai sekarang. Memang nuansanya memang nuansa Islam. Dan ini memang betul sampai saat ini masih Melayu Sambas sangat mempertahankan budaya serakalan ini. Serakalan itu kan kita lantunan atau sebuah nyanyian dalam selawat dalam bahasa Arab, memuji Allah Subhanahu wa taala, ya semacam kegiatan ritual keagamaan lah. Dan memang orang-orang tua saat ini sudah mulai menanamkan budaya serakalan ini pada anak-anak generasi muda. Kalau untuk bela negara memang ini betul sekali dan tepat sekali ya maknya. Budaya serakalan ini Pak. Salah satu contoh kearifan lokal yang bisa membantu dalam upaya kita untuk bela negara pada generasi muda Pak. Salah satunya serakalan. Kemudian upacara berpapas yang nomor 5. Memang itu benar adanya. Sampai sekarang masih dilaksanakan di Kabupaten Sambas khusus untuk orang yang berbudaya Melayu. Oh, Melayu untuk Melayu aja Pak ya? Melayu aja Pak ini Pak. Jadi Dayak enggak Pak ya? Kalau Dayak belum. Enggak ada istilah berpapas ini. Kalau Dayak mungkin Pak Eko nanti yang lebih paham bagaimana. Karena udah lama Pak Eko di sana, udah berapa tahun Pak Eko? Dari 2010. Masuk 12 tahun kali Pak. 12 tahun dari 2010. Nah, karena budaya Dayak dengan budaya Melayu memang jauh berbeda. Sebagian besar orang Dayak itu kan bukan Muslim. Mereka mungkin lebih 95% itu agamanya beda. Kecuali mereka dari asimilasi perkawinan ataupun memang kesadaran mereka sendiri mau masuk Muslim. Dan sekarang saat ini pun udah banyak mereka yang pindah ke Muslim Pak. Nah, dan berpapas itu pun memang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Melayu Kabupaten Sambas, terutama sekali ketika mereka untuk keselamatan anak yang baru lahir ataupun syukuran ketika seseorang mendapatkan rezeki, misalnya dia lulus pegawai negeri ataupun ketika dia selamat dari maut, misalnya dalam kecelakaan bis dari yang 20 penumpang, dia yang selamat, biasa dia mengadakan syukuran yang namanya berpapas juga Pak. Nah, jadi selamatan berpapas ini atau upacara berpapas ini selain untuk syukuran menyambut anak yang baru lahir, orang juga mengadakan berpapas ini untuk selamatan ketika dia mendapatkan rezeki dan lain sebagainya. Kalau bedanya serakalan sama berpapas itu di mana Pak? Karena kan pada dasarnya ini dua-duanya syukuran gitu Pak ya? Ya. Syukuran. Ya. Kalau serakalan itu bentuknya kita dipestakan. Orang menggunakan serakalan itu kalau misalnya kawinan pakai acara serakalan, artinya mereka dalam acara perkawinan setelah ijab kabulnya dilaksanakanlah serakalan. Di serakalan itu orang melantunkan apa namanya? Sholawat gitu Pak ya? Sholawat, ya betul. Ayat-ayat ayat-ayat bahasa Arabnya lah, semacam pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berpapas
itu hanya tidak menggunakan lantunan-lantunan seperti itu. Mereka hanya menggunakan semacam kapur sirih, kemudian dikasih air, diambilkan daun juang ya Pak Eko namanya ya. Iya Pak. Kemudian daun yang tadi air yang sudah dicampur kapur sirih, kemudian apalagi itu Beras kuning ya, ada beras kuning, langgir dan lain sebagainya, kemudian diberikan semacam jampi-jampi lah, jampi-jampi di air itu seolah untuk permohonan doa kita kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian air itu nanti kita menggunakan wadah daun juang tadi untuk dipukulkan pada kaki orang yang selamatan tadi Pak. Jadi tidak pakai serakalan kalau berpapas ini. Syukuran juga namanya, tapi tidak menggunakan serakalan. Soal serakalan itu kan lantunan ayat-ayat suci ataupun pujian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berpapas tidak pakai gitu. Jadi tadi semacam air kapur sirih, langgir dan macam-macam yang dijampi-jampi itu, kemudian nanti dengan melalui wadah daun juang dipukulkan pada kaki, badan sampai ke kepala orang yang mengadakan selamatan itu Pak. Yang lebih kepada apa? Mungkin kalau di bahasa Indonesia namanya ritual kali Pak ya. Ada prosesi tertentu kalau di Bepapas itu Pak. Iya betul, ritual. Ritual ya. Karena tadi ada semacam bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kapur sirih tadi, ya, semacam kapur sirih langgir yang disatukan itu. Jadi memang betul Pak, bentuknya ritual. Betul. Saya dapat poinnya Pak, kalau serakalan tuh lebih ke sholawatan, mengaji gitu ya. Iya betul. Kalau Bepapas tuh lebih kepada ritual tradisional lah, pada kapur sirih ada peralatan-peralatan yang digunakan sebagai media tertentu lah yang memiliki nilai filosofis tersendiri ya bagi masyarakat gitu. Oke, terima kasih Pak. Kemudian bedanya lagi kalau serakalan, biasanya orang konsumsinya itu konsumsi berat. Konsumsi berat maksudnya makan, minum, nasi dan lauk pauk yang lengkap. Pokoknya di situ kalau kita makan gemuk lah. Kalau serakalan makan gemuk. Jamuannya. Kalau kata orang Jawa berekat Pak Eko, kata orang Jawa ya. Iya. Kalau dalam upacara Bepapas itu makan ringan. Masyarakat Melayu Sambas itu hanya menyiapkan semacam ketupat yang menjadi bahan wajib yang dibuat dari ketan. Nah, wajibnya itu ketupat, ditambah lagi kue apam. Apa namanya Pak Eko, apam itu? Yang apa nih? Ngerti juga. Kue apam. Apam, tapi bukan apam yang semacam orang Jawa dijual. Oh, beda lagi kue apamnya ya. Beda, apamnya beda. Dari tepung beras yang dibuat menjadi kue dari ya semuanya sih tepung beras ya. Hah? Cucur ya? Bukan cucur lain lagi. Cucur itu biasa, ya cucur sih bisa juga untuk berpapas. Biasa kalau orang berpapas rumah, selamatan pindah rumah itu, dia pakai cucur. Iya. Cucur itu kue yang dibuat dari tepung yang pakai goreng. Iya. Dilengkapi dengan ketupat ya? Juga. Nah, kalau apam itu dikukus. Nah, kalau selamatan untuk pindah rumah, selamatan bangun rumah sebelum kita pindah, itu pun upacara berpapas juga namanya. Ini bukan apem yang ini Pak, bukan ya? Bukan. Ini kan namanya apem juga gitu. Ya ini apem juga, bukan. Oh bukan. Dia apem dibuat di semacam tempat yang agak besar. Dia buat apa namanya? Dan siapa Pak Eko namanya tempat baki, kita ya? Untuk bikin untuk ngurung ngangkat air minum tuh. Baki itu bahasa Jawanya baki atau redang ya, dijadikan wadah untuk bikin kue apam itu. Nah. Kemudian upacara tradisi tepung tawar itu pun untuk masyarakat Melayu Sambas juga. Biasanya ya betul untuk upacara gunting rambut, untuk awal kelahiran itu udah betul dah.
Jadi itu orang nyebutnya tepung tawar. Bukan berarti tepungnya yang dibuat tawar. Orangnya hanya menyebutnya istilah tradisi tepung tawar itu untuk keselamatan anak, untuk gunting rambut lah biasanya orang nyebutnya di sini kalau tepung tawar itu. Nah, di Jawa pun upacara gunting rambut juga namanya kan. Iya, gunting rambut. Cuman namanya beda kali Pak ya di sana tepung tawar. Kenapa disebut tepung tawar, Pak? Ah, itu yang saya tidak betul-betul tidak paham kenapa disebut dengan tepung tawar. Padahal di upacara tepung tawar ini tidak ada tepung yang tok disajikan mentah gitu tidak ada. Oh, saya kira menawar kayak nawar penyakit gitu Pak, ditawarkan Pak, diringankan istilah bahasa Indonesianya. Ditawar, diobati, dinetralkan gitu Pak Eko ya. Bahasanya gitu kali. Netralkan. Jadi tepungnya dipakai tepungnya itu di mana posisinya tepung gitu yang belum ketahuan. Iya. Nah, terima kasih Pak Urai. Kan tadi dari Pak Urai sudah diuraikan banyak hal tentang kebudayaan ini. Ya. Yang bagian kerajinan tenun, terus peninggalan sejarah, mungkin kami bisa mengobservasi langsung ke lokasinya gitu. Ya. Untuk melihat bagaimana sih prosesinya. Cuman kan kalau seperti pesta amping, serakalan, bepapas, tepung tawar itu kan belum tentu ketika kami ke sana ya. Ada gitu ya. Karena dia kan sifatnya tergantung momennya. Kalau ada yang nikah ya mungkin akan ada upacara serakalan. Iya, betul. Kalau pas ke sana nggak ada yang nikah ya berarti belum beruntung. Maksud dari tim kami itu kira-kira ada tidak tokoh di Sambas yang bisa saya gali lebih dalam seperti apa sih serakalan prosedurnya, terus bepapas itu prosedur dari awal sampai akhir, dan mungkin kalau bisa menjelaskan juga nilai-nilai filosofisnya itu seperti apa. Seperti tadi Pak Eko bilang, tepung tawar bisa aja nih bukan tepung yang tawar, tapi bisa saja ini sebagai penolak bala gitu. Ya, betul. Sebagai penolak bala. Nah kan artinya kami perlu informan yang bisa menjelaskan secara valid apa sih nilai-nilai filosofis yang bisa menjelaskan tentang tradisi-tradisi yang sudah tadi Pak Urai jelaskan. Tidak harus sekarang Pak Urai, mungkin bisa dipikir-pikir dulu kira-kira siapa orang yang bisa ditemui gitu. Ya. Dulu Pak Urai. Mungkin dari Pak Eko ada tambahan Pak Eko, kan kalau dari tadi Pak Urai menjelaskan Melayu semua kan. Karena Pak Urainya juga kan ada terah bangsawannya dari bangsawan Melayu gitu. Jadi bisa menjelaskan dengan begitu detail perihal kebudayaan masyarakat Melayu yang ada di Kota Sambas. Nah, tadi Pak Urai sempat menjelaskan bahwa Pak Eko nih sempat bersinggungan langsung dengan masyarakat Dayak. Kira-kira apa nih yang bisa kami gali terkait masyarakat Dayak yang berkaitan dengan kearifan lokal mereka? Silakan Pak Eko. Ya, mohon izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Uji dengan Bu Nini. Jadi ini kebetulan tadi saya banyak diam karena bingung juga, karena bingungnya yang dibahas ini sebenarnya kan kalau dilihat dari materinya kan ada Sambas itu kan terbagi, tadi kata Pak Urai kan ada 3 suku sebenarnya, dimulai dari Melayu Sambasnya dengan Dayak dan Cina. Tapi yang saya tahu karena saya tugasnya di daerah Dayak, sedikit banyak saya mungkin bisa ngasih sedikit informasi lah yang saya tahu. Nanti pun kalau memang kurang bisa nanti kita main ke lapangan, siapa yang nanti kepala adat atau segala macam mungkin bisa menjelaskan lebih rinci lah yang dilakukan oleh orang-orang Dayak yang ada di daerah kami, khususnya di Sajingan Besar. Karena Pak, kalau yang Pak Urai sampaikan tadi itu memang itu yang terdapat di Kota Sambasnya Pak. Jadi kalau kebudayaan Melayu kebanyakan di Kota Sambasnya, sedangkan kalau di bagian kami yang di Aruk, terutama Sajingan Besar istilahnya itu sebagian besar itu memang adat budayanya pakai adat budaya Dayak. Jadi agak-agak berbeda dengan yang ada di Sambas. Ada sih yang mirip-mirip dilaksanakan tapi beda penyebutan aja sebenarnya. Nah, contohnya kalau di yang terkenal aja lah yang biasa dilakukan masyarakat Dayak, kebetulan di sini kan
sebagian besar Dayaknya itu Dayak Selako, Pak Fauji. Namanya itu Dayak Selako. Dia gabungan, nanti ada Dayak-Dayak yang lain sih banyak. Sebenarnya suku Dayak itu kan banyak. Kebetulan di daerah Sajingan itu kebanyakan Selako. Nah, di mana di daerah Sajingan besar ini yang sering dilakukan itu, kalau dari tambahan yang di atas itu untuk kegiatan Dayaknya itu ada yang disebut dengan besamsam. Nah, besamsam ini jarang nih di besamsam. Besamsam ya. Jadi jarang ini diangkat terutama yang kami di pendidikan aja di dinas, besamsam ini tidak bisa dimasukkan dalam kalender pendidikan. Kadang-kadang maunya kapan kepala adat mereka ngadakan besamsam, langsung diadakan. Ini pun lihat situasi, biasanya habis setelah ada bencana, ada penyakit, mungkin ada tolak bala segala macam itu, baru dia lakukan besamsam nih. Nah, besamsam ini kalau bahasa Indonesianya itu tutup kampung, Pak. Kayak acara di Bali itu nyepi. Nah, bahasanya begitu. Jadi biasanya besamsam ini ada yang 1 hari, ada yang sampai 2 sampai 3 hari, tergantung dari yang dilakukan. Dan bisa dilakukan lebih dari 1 desa. Kalau sebenua itu berarti bisa berapa desa gabungannya, yang besarnya itu nanti bisa sampai melibatkan negara tetangga. Malaysia, karena dia kalau dilihat itu ada tali persaudaraannya itu sampai ke Malaysia gitu. Jadi kalau sampai dia sebenua, bisa saja Malaysia ikut. Jadi besamsam juga bisa diikutkan sampai negara Malaysia yang nanti dipimpin oleh siapa gitu. Biasanya kepala adatnya kan bertingkat itu. Ada yang desa, ada yang di atas desa, ada lagi yang lebih tinggi lagi dan segala macam tuh. Nah, besamsam ini biasanya tidak lihat waktu, dalam 1 tahun, tergantung jadi apa yang terjadi di daerah kami. Nah, nanti mereka tutup. Siapapun atau aktivitas apapun tidak bisa dilakukan di daerah kami kalau udah acara besamsam. Nah, jadi ritual besamsam ini ada 2 macam menurut informasi yang pernah saya dengar tuh. Jadi besamsam tuh ada yang memang untuk tolak bala, ada juga untuk pengobatan. Jadi ada pengobatan, ada yang sakit segala macam di kampung itu biasanya bisa juga dia melakukan besamsam. Atau yang baru-baru ini kemarin kan yang corona tuh. Nah, di corona juga mereka juga besamsam juga. Jadi ada yang besamsam berobat, ada yang besamsam tolak bala. Ada 2 jenis dia. Nah, yang tentunya barang yang digunakan pun beda-beda juga. Banyak juga yang digunakan, terutama ada yang sampai motong babi, anjing, dan segala macam tuh Pak, untuk ritualnya itu. Nah, itu ciri-cirinya biasanya ada menggunakan barang-barang yang memang secara umum dipasang di depan rumah mereka. Nanti kalau tanda itu dipasang, itu berarti kita dan termasuk penduduk setempat juga tidak boleh ilir mudik. Jadi intinya kita tidak boleh masuk ke desa yang besamsam, mereka di dalam juga tidak bisa keluar. Jadi harus tetap di dalam rumah, tidak boleh mengadakan aktivitas apapun. Jadi termasuk masak yang mengeluarkan asap juga tidak boleh. Keributan, pasang TV, musik, dan segala macam pun tidak boleh. Jadi harus memang sepi nanti. Biasanya dilibatkan juga aparat sih. Kalau udah besamsam tuh dilibatkan, terutama Libas atau TNI yang ditugaskan di perbatasan, biasanya dilibatkan, termasuk Polri, untuk menjaga kelancaran. Siapapun yang melanggar samsam biasanya ada hukum adatnya, siapapun. Jadi bisa orang tempatan dan orang pendatang. Jadi hati-hati kalau untuk besamsam ini siapapun. Jadi kalau Bapak mau lihat ritual besamsam tidak bisa sebenarnya. Karena kita tidak bisa mengadakan aktivitas masuk ke desa yang besamsam, kecuali cuman bertanya jawab dengan kepala adat bisa. Tapi kalau untuk masuk, untuk melihat apa yang dilakukan besamsam agak sulit, karena memang tidak boleh ada aktivitas yang dilakukan saat besamsam. Nah, artinya tidak pernah ada dokumentasi tentang tradisi besamsam, Pak ya? Kayaknya sulit, tidak ada sini, karena mereka takut melanggar adat tadi itu. Nah, jadi makanya mungkin tidak pernah seperti diangkat di mana-mana itu untuk dipelajari agak sulit, kecuali kita karena tertutup itu ya. Iya, tertutup tadi.
Kalau nyepi kan masih bisa kita ngelihat aktivitas Ya, nyepi. karena Nah, pecalang-pecalangnya masih beredar gitu. iya, kemana-mana kan. Kalau Samsam nih memang agak sulit. Saya juga sering ngindar, apalagi Pak Urai dulu pun mungkin saya sering menghindar kalau nggak bersamsam. Lebih baik Nah, mundur teratur gitu Pak ya, iya, daripada berurusan dari sama iya. adat. Nah, ini juga Hukumannya tuh yang kita tidak tahan, Pak. iya. Itu Hukumannya apa aja sih Pak hukuman-hukuman adat itu? Sepengetahuan kami sih, kalau hitungan pakai nominal rupiah, berapa dia mengeluarkan untuk acara adat, itu yang harus kita ganti. Oh iya. Nah, misalnya 2 juta misalnya, itu 2 juta kita keluarkan. Bisa juga Samsam itu dibatalkan. Jadi dibatalkan harus dimulai dari awal lagi. Saat orang yang membatalkannya tadi itu harus bayar dulu, gunakan lagi yang uang dibayarnya itu baru dilakukan lagi Samsam. Tapi ya no Pak, bukan masalah nominalnya, yang susah itu kita prosesnya. malu Pak. Disumpah Pak, kalau misalnya sebenua, berarti sebenua tuh diumumkan, karena kan siapa yang melanggar tuh itu diumumkan, siapa yang melakukan Samsam nanti diumumkan, oh ini yang melanggar ini dari mana, apa sebabnya segala macam itu diumumkan. Dari Jakarta gitu ya. Dari Jakarta. Jadi agak supan lah kata orang sama, saya malu Pak kalau kita sampai disebut lalu disumpah-sumpah juga, udah ngerti juga. Nah ini kebanyakan sih kalau dilihat animisme Pak. Jadi bukan dari agama tertentu, kayaknya animisme. Jadi gunakan kepercayaan untuk Samsam. Tapi Jadi kalau misalnya kami mau datang ke tetuanya untuk sekedar menanyakan bagaimana sih prosedur atau prosesinya, iya, itu bisa Pak ya? bisa. Memang tidak bisa lihat langsung itu karena Iya, keterbatasan akses. betul. Ya, nanti Pak Kalau Eko kami hubungi kalau kami ke sana Pak Eko ya. Mungkin bisa siap, bisa siap. mengantarkan kami ke kepala adatnya. Siap Pak. Siap. Ya Allah lah, nanti bulan-bulan Agustus, awal-awal Agustus kami ke sana Pak Eko. Nanti Ya. akan kami kabari yang menyesuaikan juga dengan jadwalnya Pak Eko agar tidak mengganggu pekerjaan di kantor. Ini masih di Insya Allah, sekolahan Pak insya ya? Allah. Masih sekolah Pak. Oh, luar biasa. Masih di sekolah. Setengah sembilan. Mereka 24 jam, Pak. Oh, 24 jam karena Tinggal dia rumah kan selama. dia selama. iya benar-benar. Iya. Iya. Pak Zainuddin masih di sana, Pak. Masih Pak. Masih ada ya? Rabo saya. Mungkin tambahan lagi Pak, mumpung saya masih ingat. Ya, Nanti ya, silakan Pak. selain bersamsam itu ada tahun baru padi Pak. Tahun baru? Tahun baru padi. Kalau nasionalnya tuh mungkin Bapak pernah dengar naik dango ya. Naik Ya. dango itu puncaknya biasanya. Nah ini ditentukan biasanya bulan-bulannya, cuman saya belum berapa pasti berapa bulan sekali, karena dalam 1 tahun itu bisa 3-4 kali Pak ngadakan acara tahun baru padi. Tahun baru padi ini gini, mulai dari dia nanam, itu ada khusus ritualnya, anak-anak juga biasa dilibatkan tuh Pak kalau untuk sekolahan tuh. Tapi di luar jam pelajaran sih mereka kadang-kadang bagaimana ya, untuk nanam ini kan ada sejenis kelompok tani lah kalau bahasa Indonesianya. Jadi mereka saling bantu sawah mana yang mau ditanam. Kalau dalam partai besar kan gunakan banyak tenaga. Biasanya ada juga hitungan rupiahnya. Mereka tuh yang punya tanah ngupah lah ibaratnya tuh. Ngupah, ada juga yang secara tradisional ala kadarnya sosialnya tuh itu dimasakkannya, yang saya tahu nih, dimasakkannya bubur sagu, jadi ucapan terima kasih, dimasakkannya makanan. Jadi nanti mereka nanam padi itu, sama-sama nanam padi. Nanti setelah nanam padi ada istilah yang rumputnya, ada acara lagi, dan puncaknya nanti panennya. Panennya itu, jadi kalau di sini tuh istilahnya tuh, kalau tidak salah ya Pak Urai, nonton ya Pak Urai ya. Nonton tuh ibaratnya berkunjung Pak Bauji. Jadi kita datang ke rumah orang-orang yang lagi gawe padi ini, mengucapkan selamat, hasil padinya bagus, dan doa lah segala macam. Nanti mereka jamu tuh. Nah di jamu itu ada makanan yang wajib biasanya mereka bikin tuh. Contohnya ada namanya bontong. Bontong ini beras padi baru yang dimasak jadikan kayak lontong, tapi kalau di Jawa kan lontong namanya ketupat. Kalau mereka ini bontong, kalau salah bontong itu beras baru. Itu diwajib tuh, wajib
diambil saat kita bertamu di rumah tersebut, itu diambil satu dibungkus dengan daun minyak, itu diambil satu, kemudian kita makan, itu penghormatan untuk padi barunya. Nanti ada pasangannya, ada namanya tadi itu cucur juga ada bahasanya, mungkin Pak Uray ngapal tuh biasanya. Ada lemang juga ada juga. Jadi ada bahasa Dayaknya juga istilahnya, itu kayaknya pasangan yang tidak pernah hilang gitu. Jadi ada 3 jenis yang harus disuguhkan mereka sebagai penghormatan orang yang nonton tadi itu. Nonton tuh yang bertamu tadi itu Pak. Berkunjung kayak kita hari raya kan berkunjung ke rumah orang kan. Nah mereka ada acara begitu. Itu bisa 1 tahun bisa 3 kali acara seperti itu. Jadi kita sebagai penghormatan, dan anak-anak paling suka itu karena disitulah mereka ditanggung makan biasanya selain 3 yang wajib tadi disiapkan, biasanya ada itu menu-menu makanan berat lah yang disiapkan tuan rumah untuk jamu tamu. Nah, yang negatifnya di situ ya kalau saya lihat di situ berkeluaran lah yang namanya arak atau tua gitu ya. Tua ya. Nah, itu yang negatifnya di situ. Tua muda sepertinya menikmati gitu di situ tuh. Nah, ya sebenarnya di tradisi yang agak sulit dicerna lah ya, karena itu disiapkan kemudian disuguhkan juga untuk tamu, tapi kita bisa nolak kalau selama kita nggak mau, nggak usah diambil, nggak diminum, nggak masalah. Itu jadi kalau masalah tahun baru padi ini memang suatu kegiatan yang memang rutin dilakukan gitu, tidak pernah pudar gitu. Memang setiap tahun diadakan dan mayoritas memang mereka bertani di sini nih. Jadi tahun baru padi itu tetap dilaksanakan ya, tetap dilaksanakan setiap tahun. Ya mudah-mudahan nanti dalam berkunjung pas lagi panen padi jadi bisa tahu kayak apa sih yang dilakukannya gitu kan. Untuk upacara tahun padi itu yang menyelenggarakan apakah perorangan atau memang masyarakat adatnya itu dijadikan satu kesatuan, Pak? Atau yang Ya, punya jadi, sawah aja gitu? Karena ini dijadikan satu kesatuan, tapi yang ada kan per rumah gitu kan, sampai yang tidak nanam padi pun yang berdagang ikut partisipasi buat buka biasanya ya menghormati. Jadi mereka berkunjunglah dari ujung kampung sampai ke ujung kampung penuh semuanya tuh. Nah itu tidak pandang bulu istilahnya. Dan mereka kalau udah dusunnya tapi ditentukan Pak. Misalnya di sini kan ada berapa dusun di daerah sekolah kami ini kan sekitar ada 4 dusun tuh, yang 4 dusun itu sepakat ya Pak dusunnya maunya jangan serempak. Jadi dusunnya jangan serempak dalam arti kalau misalnya ada satu nama dusun sawah misalnya, khusus sawah dulu jangan digabungkan dengan yang lain karena takutnya yang lain kan ingin berkunjung. Kalau dia serempak kayaknya bagi mereka Bang enggak puas gitu. Dia pergi ke rumah Jadi orang yang berkunjung itu yang tidak sedang mengadakan kegiatannya Pak ya? Itu bisa saja yang ngadakan kegiatan juga dengan yang dari luar Pak. Oh bisa saling berkunjung intinya. Saling berkunjung, nonton istilahnya di situ. Nah itu apa yang ditonton? Nah itu kan bahasa kita kan nonton dari itu. Kalau kita nonton itu kan ada yang dilihat ya. Kalau di sini nonton itu kita tuh bertamu istilahnya. Oh bertamu itu nonton ya? Nonton namanya, iya. Nonton, jadi kita bertamu tuh nonton. Itu masyarakat Dayak saja Pak Eko ya? Itu semuanya Pak, yang mendiami di dusun yang bersangkutan. Tapi tidak termasuk sekolah sih. Tidak harus Dayak Pak ya ini ya? Tidak termasuk Dayak. Jadi yang tinggal di dusun itu partisipasi juga kayak menghormati lah. Yang lain mungkin banyak sih kalau acara ritual Dayak ini sebenarnya banyak Pak, cuman mau disebut saya tidak bisa juga jelaskan sih sebenarnya. Contohnya tadi kan kalau Pak Uray kan ada yang bepapas tuh. Bepapas. Kalau di Dayak tuh namanya bebabas. Bebabas beda sebutan.
papas dengan babas, bebabas itu sama untuk pengobatan sebenarnya. Sama intinya ya. Sama intinya, tapi mungkin ada perbedaan itu aja, barang yang digunakan tadi mungkin ritualnya. Kalau bepapas yang ada di Sambas itu kan kebanyakan biasanya di subuh hari ya Pak Uray ya. Ya. Subuh Habis pagi lah. sholat subuh. Habis sholat subuh. Habis sholat subuh ya. Kalau di Sambas, kalau di situ bisa malam Pak, jam ya malam gelap hari itu dengan lampu pelitanya tuh ada dukun yang mimpinnya biasanya. Itu di semak-semak di hutan biasanya. Cuman nggak ngerti juga saya. Ada juga yang di rumah, tergantung dari penyakitnya. Dapat dari mana dia. Biasanya dia cari sumber datangnya penyakit. Nah, di situ dia datangnya. Dukunnya yang mimpin biasa Pak. Cuman payah saya mau jelaskan karena takut salah-salah juga nyebutnya. Iya, berarti untuk tokoh adat pasti bisa menjelaskan Pak ya? Oh iya, pasti Pak. Karena di sini kan dipimpin karena masih kental dengan adat, tadi ada kepala adatnya Pak. Macam-macam sih, ada beberapa tempat tiap dusun ada kepala adatnya, yang berapa dusun ada satu kepala adat lagi gitu. Jadi ada pemimpinnya lagi. Tinggal nanti maunya yang mana, yang per dusun kah atau mau yang berapa dusun jadi satu, bisa juga nanti kita hubungi. Lebih Bisa bahasa Indonesia juga Pak dia. Bisa Pak ya bahasa Indonesia. Bisa. Udah lumayan lah, cuman ya harus maklum dengan keadaan. Kalau beda dengan kita kampung di Jawa, mungkin untuk di Dayak agak bedanya itu aja, lingkungan Pak. Mohon maaf Pak, lingkungannya kurang mendukung lah kalau untuk melihat steril enggaknya. Kalau Bapak mau berkunjung memang harus siap untuk nerima yang agak kurang berkenan lah. Kalau misalnya contoh kebersihan, contoh mohon maaf piaraan. Nah itu kan jadi di tempat kami itu kan kayak anjing, babi itu bebas gitu Pak. Jadi aja gitu Pak ya. Iya. Jadi agak harus bisa menerima itulah kalau memang mau berkunjung ke daerah kami, seperti itulah keadaannya. Nah, Bun ini siap nggak? Siap nggak bersinggungan gitu dengan peliharaannya masyarakat Dayak gitu? Iya. Tapi Pak Eko bukan dari Dayak, Pak Eko? saya turunan Pak. Turunan aja ya? Turunan Pontianak, iya gak, Jawa, iya gak, Dayak, saya Katingan Pak, Banjar, Dayak Islam saya. Dayak Islam. Iya. Turunan Pak. Numpang lahir ya di Pontianak. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Eko nih. Jadi Pak Uray sama Pak Eko sudah secara general sih kami sudah banyak mendapatkan informasi. Mungkin nanti ketika kami berkunjung ke sana, orang yang paling awal saya temui atau tim kami temui adalah Pak Uray dan Pak Eko dulu gitu. Tapi kalau dilihat dari banyaknya kegiatan, mungkin kan target kami cuma sehari gitu di Sambas gitu. Kalau melihat dari list ini kayaknya tidak cukup satu hari gitu ya untuk menggali informasi terkait upacara-upacara yang diselenggarakan oleh masyarakat Sambas. Untuk di Kota Sambas sendiri kan pasti butuh waktu untuk cari informasinya, belum lagi pindah ke wilayah Sajingannya. Saya pikir Sajingan sama Sambasnya itu masih orangnya sama-sama gitu Pak. Ternyata agak berbeda. Beda tradisi Pak. Berarti Pak Uray waktu di Sajingan terjadi semacam culture shock kali Pak ya? Atau udah biasa? Udah biasa Pak gitu Pak. Biasa ya. Lama dah beliau Pak. Saya 17 tahun di Sajingan. 17 tahun. Iya. Nah, untuk Bunda Nini, Prof Prima dan Pak Imam mungkin ada pertanyaan kepada Pak Eko dan Pak Uray, silakan. Nah, itu ada Prof Prima lagi di Thailand. Prof Prima lagi di Terima kasih Pak Eko, Pak Uray. Saya menjadi pendengar saja untuk saat ini karena tadi masuknya juga belakangan, sinyal agak susah. Jadi baru dapat sinyal. Jadi saya baru bergabung. Kalau kita minta saja ke Bu Nini sama Pak Imam, mungkin Pak Fauzi. Pak Imam mungkin ya, perlu pendalaman.
Kita ketemu nanti Pak Eko. Siap. Di bulan Agustus sama Pak Urai. Siap Bu. Silakan Bu, kami tunggu. Iya, kami mohon didampingi ya Pak. Insya Allah, Bu. Semoga sehat. Ya. Pak Fauzi silakan bertanya ke Pak Imam, Pak Fauzi. Ya, Prof. Prima sehat selalu ya di sana ya. Jangan banyak makan Ini sedang dijamu makan. Nah kan makanya kan makan terus kan. Ya, baiklah Pak Urai, Pak Eko. Alhamdulillah tadi sangat lengkap sekali uraian-uraiannya. Nah mungkin hanya sedikit yang belum tersentuh, yaitu keterkaitan dengan bela negara. Nah, jadi konsep-konsep tersebut itu ya mungkin nanti bisa dilanjutkan kalau kita bertatap muka, mungkin ada sentuhan-sentuhan keterkaitan dengan bela negara. Karena di sini kita konsepnya kearifan lokal, ya kan, berbasis bela negara. Berarti tadi sudah banyak sih yang diuraikan ya keterkaitan dengan besamsam, ya kan, itu kalau di sana nyepi ya kalau di Bali ya. Iya betul. Ya. Lalu keterkaitan dengan tahun baru padi, lalu nonton ternyata di sana kalau nonton itu artinya bertamu ya. Berarti kita bisa, kalau Fauzi mau bertamu ke rumah Bunda ini berarti nonton. Nah jadi banyak kan didapatkan ya kan keterangan-keterangan seperti tadi juga batik ya kan, banyak sekali. Cuman tadi masih belum tersentuh ya Pak Urai dengan Pak Eko keterkaitan dengan bela negara. Nah itu di mana letaknya ya kan, hubungannya atau keterkaitannya dengan bela negara. Seperti tadi batik, lalu keterkaitan dengan besamsam, keterkaitan dengan tahun baru padi dan lain-lain ya itu. Kira-kira bisa tidak nanti mungkin penjelasannya boleh ketika kami ke sana mungkin dilengkapi, tapi untuk saat ini kira-kira bisa tidak apa hubungannya dengan kira-kira apa yang keterkaitan dengan bela negara gitu. Oke. Mungkin itu Pak Urai. Jadi kan kalau untuk kurikulum Merdeka Belajar di sana udah mulai diterapkan Pak Eko ya, Pak Urai? Belum Pak, belum ya, belum masuk Merdeka Belajar ya. Belum. Pelajar Pancasila mungkin udah masuk belajar. Baru sekedar mengetahui lah. Iya, sama. Belum, karena kurikulum Merdeka berhubungan bersentuhan dengan itu. Iya. Nah, justru disitulah kami nanti memberikan beberapa data tentang apa itu pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar sebetulnya, jadi agak nyolong-nyolong star gitu. Ini belum sampai ke sana. Nah, karena di Jakarta dan di Jawa itu yang sekarang sedang digalakan oleh Dinas Pendidikannya adalah tentang penguatan karakter pelajar Pancasila. Memang sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo ya yang didengungkan adalah harus Pancasilais. Itulah yang harus kita tanamkan di wilayah-wilayah yang bersinggungan dengan negara lain. Tadi terkait yang ditanyakan Bundan ini, mungkin kalau sekarang belum mempersiapkan datanya. Jadi tadi Bundan ini juga sudah bilang kalau ketemu ya bisa sambil ngopi kita membahas tentang bela negara yang ada di masyarakat Kota Sambas itu. Untuk Pak Urai sama Pak Eko mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada tim kami, dipersilakan. Kalau saya begini Pak, kalau tadi bicara tentang bela negara, nampaknya betul apa yang tim inginkan melalui pengintegrasian kearifan lokal berbasis bela negara ini. Salah satunya kerajinan tenun itu pun salah satu arahnya ke bela negara. Kenapa saya katakan ke bela negara? Ini mungkin dijawab sekarang jadinya Pak ya. Ya, apa-apa Pak. Nah, kenapa saya mereka udah mulai membudayakan budaya tenun ini dengan menyebut kampung desa Sumber Harapan ini kampung tenun. Dan itu sudah menjalar ke generasi-generasi muda. Udah mulai mengarah ke sana. Salah satunya memang kalau kita memberikan ilmu
tentang tenun pada generasi muda itu pun termasuk salah satu bentuk bela negara pada anak generasi muda. Kemudian peninggalan sejarah, betul kearifan lokal peninggalan sejarah ini anak-anak atau generasi muda yang baru mengenal keraton, jadi mereka ingin tahu banyak tentang sejarah, akhirnya semakin menguatkan nasionalisme mereka, Pak. Justru itu semakin mengokohkan semangat bela negara pada generasi muda. Itu menurut saya, Pak. Untuk yang di Sambas itu nggak Pak? Maaf sebentar. Untuk di masyarakat Sambas sendiri, ada nggak kewajiban siswanya harus mengunjungi istana apa Al-Zikubillah itu gitu? Ada kewajiban nggak kira-kira? Kalau mengunjungi istana Al-Zikubillah ini, itu sudah menjadi budaya di masyarakat, Pak. Setiap hari Minggu dan hari-hari libur, keraton selalu ramai. Baik dari wisatawan lokal, orang-orang sekitar Kabupaten Sambas maupun yang dari luar. Jadi itu sangat membudaya dah. Tidak hanya istana peninggalan sejarah ini, museumnya Pak, kita ada museum mana Pak? Ada museum yang namanya museum apa? Khusus untuk peninggalan sejarah-sejarah kerajaan Melayu Sambas, Pak. Ada museumnya juga dekat situ. Nanti bisa kita datang ke situ, Pak. Ke museum itu. Dan apa namanya, isi museum itu pun udah sangat lumayan banyak sekali yang menunjukkan sejarah-sejarah dulu, Pak. Kemudian untuk upacara berpapas misalnya itu pun salah satu arahnya ke bentuk bela negara juga. Nah, cuman perlu tambahan dari saya barangkali. Ini yang barangkali perlu kami juga masih perlu sangat mempelajari, Pak. Kenapa kearifan lokal sebenarnya bukan budaya daerah ini. Orang yang namanya Idul Fitri atau Idul Adha, kalau di kota besar atau di kota-kota lain di Indonesia, semacam Lebaran itu kan setelah kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha, cukup hanya berkunjung ke rumah sahabat-sahabat ataupun teman-teman kita. Berarti kita udah merayakan Idul Adha, tapi beda dengan di Sambas, Pak. Kearifan lokal perayaan Idul Adha ataupun Idul Fitri di Kabupaten Sambas ini, itu udah nuansanya sangat berbeda. Kita orang-orang Sambas diwajibkan untuk membuat semacam kue apa namanya Pak Eko? Kue lapis. Kue lapis. Beda dengan kek, Pak. Kalau kue lapis itu kue berlapis. Kue yang dibuat dari telur yang biasa sampai 100 buah. Kemudian tepungnya hanya sedikit, yang kue telur itu pun hanya kuningnya. Barangkali Idul Fitri, Lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha itu pun menjadi sebuah kearifan lokal yang arahnya mengarah pada bentuk bela negara pada generasi muda, Pak. Itu menurut saya. Dan perlu banyak kajian untuk dipelajari kenapa Idul Adha dan Idul Fitri ini benar-benar dirayakan sedemikian rupa. Bahkan iya gitu Pak ya, meriah lah gitu ya. Meriah, Pak. Idul Fitri bahkan, Pak, kalau di Sambas itu 15 sampai 30 hari itu masih harus standby kue lapis kita di rumah, Pak. Itu semacam budaya lokal yang udah harus dan sangat membudaya, Pak. Dan memang itu perlu dikaji juga. Kami sendiri orang Melayu heran dengan itu. Dan Idul Adha biasanya kita kan hanya itu, Pak. Kita hanya semacam potong hewan, potong kurban. Kurban. Kalau di Sambas ini selain kurban, kita juga diwajibkan untuk bikin kue lapis itu, Pak. Perayaannya sampai 3-4 hari lah untuk daerah. Dan itu sekolah berdasarkan kearifan lokal kadang-kadang meminta dinas pendidikan untuk diliburkan, Pak. Diliburkan untuk perayaan tersebut. Tidak seperti kita di daerah lain barangkali. Idul Adha aja beberapa sekolah meminta untuk membuat libur tambahan lah. Kalau kebetulan hari kedua atau hari ketiga itu hari sekolah, Pak. Itu semacam tambahan kearifan lokal berbentuk tradisi Lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha yang sangat berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Itu menurut saya, Pak.
Terima kasih Pak Urai. Jadi yang tadi Bunda Nini sampaikan bahwa pada intinya sih nilai-nilai bela negaranya itu akan terbentuk sendiri dengan adanya tradisi-tradisi ini, Pak ya. Ya, Karena betul. tradisi-tradisi kan pasti akan melibatkan masyarakat banyak. Iya. Di situ nanti mereka akan bersilaturahmi, akan kompak lah masyarakatnya itu. Salah satu yang menjadi poin utama bela negara adalah bersatunya masyarakat itu gitu. Kalau nggak salah begitu, dan ini kalau salah saya Betul. Betul, mohon Pak. Betul. dikoreksi. Ada Bahkan satu pertanyaan Pak Urai. iya, Kan tadi Bapak bilang ada 3 kebudayaan, apa ada 3 etnis lah, suku. paling Iya, tidak. etnis. Ada Dayak, ada Melayu. masyarakat Melayu, dan ada masyarakat Tiongkok ya. Ada Iya, masyarakat Tionghoa. Tionghoa, keturunan. Ada masyarakat keturunan. Nah, kira-kira di dalam satu sekolah pasti mungkin akan ada eh, percampuran Pak ya, akan ada percampuran 3 masyarakat itu gitu. Iya. Atau beda Pak, beda sekolah, beda beda masyarakat tuh gitu. Misalnya di Sajingan Besar rata-rata orang orang Dayak semua, apa bercampur mereka jadi satu. Kalau di SMP 2 Sambas, Pak, jumlah siswa itu kan 850-an. Itu memang terdiri dari beberapa etnis, Pak. Dominan sih memang etnis Melayu. Tapi etnis Tionghoa pun tidak kalah banyaknya dan etnis Dayak, Pak. Kalau Melayu perkiraan saya 500-an, Tionghoa itu 200-an lebih, sisanya Dayak dan suku-suku lainnya. Berarti untuk kan pasti ada mata pelajaran muatan lokal Pak ya. Muatan lokal itu kan pasti setiap etnis memandang muatan lokalnya dengan cara pandang yang berbeda. Nah, untuk mengakomodasi perbedaan mereka menghadapi satu muatan lokal yang dirumuskan di dalam kurikulum tuh gimana Pak? Misalnya tadi Pak Urai bilang ada kerajinan tenun masuk ke kearifan lokal. Sedangkan tenun kemuatan lokal, maaf Pak, kemuatan lokal. Sedangkan kerajinan tenun itu kan identik dengan masyarakat Melayu Sambas. Nah, untuk posisi masyarakat atau siswa yang berasal dari Dayak dan Tionghoa itu mereka juga punya kewajiban berarti untuk mempelajari itu, Pak. Begini Pak Fauzi ya. Untuk Sambas, untuk SMP 2 Sambas ya. Itu kan memang kita tidak ada mulok tenun ini, muatan lokal tenun ini. Yang saya bilang tadi kan di desa Sumber Harapan. Oh, jadi di sekolah itu aja gitu Pak ya? Sekolah itu aja. Dan sekolah itu memang sebagian, bahkan hampir 100% siswanya itu memang Melayu. Desanya itu kurang lebih 12-15 kilo dari kota Sambas, Pak. Nanti kita bisa sama-sama ke sana. Tengah jam lah ya. Tidak sampai, 15 menit lah. Bunda ini ada pertanyaan lagi dari Bunda. Tadi Pak Urai sudah menjelaskan tentang bela negara nih, semuanya pokoknya ada bela negaranya dah. Gitu. Sepertinya sudah cukup ya, soalnya Pak Eko sepertinya udah ngantuk. Pak Eko udah ngantuk. Kasihan Pak Eko sudah nguap. Ya, terima kasih. Mungkin nanti Pak Urai dengan Pak Eko, mungkin kami awal Agustus ingin ke sana sekitar tanggal 3 ya. Tanggal 7 Bunda, tanggal 7. 7 Agustus. Berarti ke sana ya, kami mohon bantuan Pak Urai dan Pak Eko. Ya, nanti juga tolong diingatkan Pak Fauzi, kita akan memberikan buku ya kan, supaya kan waktu itu Pak Urai kan belum tahu buku kita sudah dicetak ya kan. Ya, insya Allah nanti itu. Ya, terima kasih Pak Urai, Pak Eko yang telah, apalagi Pak Eko masih di sekolah ini. Jadi Pak Eko pulangnya jadi gimana Pak Eko? Seminggu sekali. Seminggu sekali pulang. Iya. Kalau masalah bela negara Pak Eko nggak perlu dipertanyakan lagi Bunda ya. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Urai. Sama-sama Bu. Yang telah menjelaskan panjang. Nanti Pak. Jadi luas ya. Ya, semoga nanti kita ke sana sudah ada narasumbernya gitu. Siap.
Ya, insya Allah. Bisa ada tokoh yang betul-betul kita bisa temui gitu kan melalui Pak Urai dengan Mas Eko. Ya, baiklah, mungkin itu saja Pak Fauzi, silakan ditutup atau mungkin atau Prof Prima ingin beri sambutan, silakan Prof Prima. Prima kehilangan sinyal. Tidak terdengar. Oh, sudah sinyalnya tidak ada. Silakan Pak Fauzi. Oke, maaf Pak Eko, Mbak Urai. Terima kasih sebelumnya Pak Urai sudah mengganggu istirahatnya. Semoga lekas sehat ya. Jadi ketika kita nanti bertemu di Sambas kita bisa jalan-jalan lagi. 2018 tuh artinya hampir 5 tahun yang lalu, 5 tahun itu. Nah kalau Pak Eko saya juga belum sempat ketemu. Waktu itu saya ketemu Pak Zainuddin aja. Oke. Ini data-datanya sangat bermanfaat bagi kami. Semoga menjadi kelancaran untuk kami dan ladang pahala untuk Pak Urai dan Pak Eko. Nah, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf mengganggu malam-malam dan silakan kembali beristirahat dan melanjutkan aktivitas. Bagi Pak Eko mungkin saya cukupkan, Bapak. Nanti Pak Urai sama Pak Eko dihubungi sama Bunda Nini ya. Kalau ada apa-apa, kalau ada informasi yang kami perlukan akan dihubungi oleh Bunda Nini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Urai. Sama-sama Pak. Sama Pak Urai. Sehat selalu ya Pak Urai. Amin, alhamdulillah, insyaallah. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya, Pak Eko, izin live Pak ya. Ya, silakan. Bunda ini jangan live dulu. Pak Eko, silakan live. Ya, silakan Pak Eko. Biar Pak Eko bisa bobo.